Bersama Julian sudah bersiap akan membebaskan Kaisar Naga jika Li Shouwan berhasil mencabut pedang itu. Li Shouwan sudah sampai di area terlarang itu. Ia pun melihat pedang yang tertancap kuat. Karena tak sabar ingin segera mengetahui informasi tentang ibunya, ia pun akan mencabut pedang itu. Namun tiba-tiba Long Wei datang. Long Wei mengatakan sengaja mengikuti Li Shouwan karena khawatir jika dia akan ditipu orang. Tetapi Li Shouwan tetap tidak peduli, ia pun nekat akan mencabut pedang itu. Sesaat kemudian tempat itu menjadi bergetar, formasi itu menjadi berhenti dan keluarlah Kaisar Naga yang terkurung dalam kepompong es sejak 10 tahun silam. Bersamaan dengan itu datang Julian yang ingin membebaskan Kaisar Naga. Li Shouwan tampak tidak percaya melihat kenyataan itu. Julian pun berterus terang bahwa dirinya telah membohongi Li Shouwan. Julian pun kemudian membuka batu hijau gadis suci untuk membangkitkan Kaisar Naga. Mengetahui dirinya telah ditipu, Li Shouwan pun berusaha menggagalkan usaha Julian. Dengan dibantu pangeran kedua, mereka mencoba menghalangi kebangkitan Kaisar Naga. Kepompong es itu pun mulai retak. Bersamaan dengan itu, sebuah kekuatan misterius keluar, merasuki tubuh Xiao Fengming, salah satu murid di Akademi Mo Yun. Saat Li Shouwan kewalahan, Julian mendapat bisikan gurunya untuk segera membunuh Li Shouwan. Ia pun mengarahkan pedangnya tepat di dada Li Shouwan. Namun bersamaan dengan itu Guru Yishi datang dan terjadilah pertarungan sengit. Saat Julian akan menempatkan batu gadis suci itu ke pompong Kaisar Naga, saat itulah Li Shouwan bangkit menghancurkan batu itu hingga menjadi hancur berkeping-keping. Julian pun bersedih karena harapan membebaskan Kaisar Naga akhirnya pupus. Di saat bersamaan, Guru Yishi akan membunuh Julian. Namun Li Shouwan menghalanginya, ia meminta pada gurunya agar tidak membunuh Nona Julian. Tetapi sang guru tetap tidak peduli, ia tetap ingin membunuh Julian. Namun sebuah kekuatan misterius datang menyelamatkan gadis suci ke-20 dari suku Kunwu ini. Mengetahui kepompong Kaisar Naga yang sudah retak, Guru Yishi kemudian menyegel kembali dengan darah Li Shouwan. Long Wei yang melihat itu menjadi bertanya-tanya siapa sebenarnya Li Shouwan ini. Kenapa darahnya bisa dipakai untuk menyegel Kaisar Naga? Sementara itu Xiao Fengming yang tadi kerasukan kekuatan misterius, ia berubah seperti iblis. Sepertinya ia sudah dikendalikan oleh kekuatan misterius itu. Malam itu ia berjalan menuju rumah kekasihnya dan saat disapa temannya, ia pun tanpa ampun membantai temannya itu hingga tewas mengenaskan. Tak cuma itu, ternyata ia membantai semua orang yang dia jumpai. Xiao Fengming ini benar-benar sudah berubah menjadi monster yang menakutkan. Sementara itu Yun Shan kekasihnya,
Sepertinya ia tidak percaya ketika melihat Xiao Feiming ini berubah seperti itu. Dan ternyata Xiao Feiming ini kemasukan kekuatan dari Kaisar Naga. Kekuatan itu menyebut dirinya hati iblis Kaisar Naga. Korban semakin banyak berjatuhan. Puluhan murid Akademi Moyun akhirnya tewas mengenaskan. Semua orang menuduh pembunuhnya adalah Yulian. Li Xuan yang melihat teman-temannya pada tewas mengenaskan itu, ia terus bersedih. Ia terus merasa bersalah karena dirinya terlalu ceroboh berteman dengan Yulian, bahkan membiarkan masuk ke area rahasia Panglong untuk membebaskan Kaisar Naga. Guru Yishi pun kemudian memerintahkan para muridnya untuk menutup gerbang kota untuk mencari dan menangkap Yulian hidup-hidup. Sementara itu Xiao Feiming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga, ia terus berjalan mencari korbannya. Korban pun terus bertambah, tak terhitung jumlahnya. Sementara itu Yulian sendiri disembunyikan oleh Pangeran Mu atau Pangeran Sha di suatu tempat yang aman. Ia pun tampak putus asa karena gagal membangkitkan Kaisar Naga. Namun Pangeran Mu ini terus memberikan semangat, ia bahkan memberikan harapan. Masih ada cara untuk membangkitkan Kaisar Naga. Syaratnya yaitu Nona Yulian harus mau ikut Pangeran Mu pulang ke kerajaan pangeran, yaitu kerajaan Sha. Dan ternyata motif Pangeran Mu ini membantu Yulian membangkitkan Kaisar Naga adalah dia ingin Kaisar Naga membantai negara Tianxi. Karena selama ini negara Tianxi ternyata menindas negara Sha. Ia yakin kalau Kaisar Naga bangun dan menghabisi negara Tianxi, maka negara Sha akan hidup makmur tanpa tekanan. Sementara itu Kaisar Tianxi melihat warganya dibunuh secara keji. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Li Xuan karena ia menilai yang harus bertanggung jawab adalah Li Xuan. Li Xuan pun keluar dan menyatakan siap bertanggung jawab. Singkat cerita, Li Xuan akhirnya dibawa ke istana untuk diadili. Saat Kaisar akan memutuskan hukuman bagi Li Xuan, Pangeran kedua Long Wei mencoba membela Li Xuan. Ia mengatakan bahwa Li Xuan tidak mengkhianati suku manusia. Namun karena memang semua tidak tahu kalau Zolian adalah suku Kunwu. Namun apa yang dilakukan pangeran kedua ini? Oleh pangeran pertama malah dianggap bahwa Long Wei bersekongkol dengan Li Xuan untuk memberontak. Kaisar pun akhirnya mengatakan bahwa dosa Li Xuan tidak terampuni lagi. Apabila ada yang membela Li Xuan, maka wajib dihukum bersama Li Xuan. Pangeran pertama pun mendesak Kaisar untuk segera menghukum mati Li Xuan. Walaupun pangeran kedua juga ayahnya Li Xuan mencoba membela Li Xuan, namun Kaisar tetap menjatuhkan hukuman mati pada Li Xuan. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala Li Xuan. Namun saat hukuman akan dilaksanakan, ayah Li Xuan maju ke depan menghadap Kaisar. Ia menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Li Xuan adalah kesalahannya juga. Ia pun menyatakan siap menebus semua kesalahan Li Xuan. Ia memohon kepada Kaisar agar tidak membunuh Li Xuan. Sebagai bentuk penebusan dosa Li Xuan, ayah Li Xuan ini pun bunuh diri di depan Kaisar. Li Xuan yang mengetahui ayahnya mati bunuh diri membela dirinya, ia menjadi bersedih. Ia tidak mengira kalau masalah itu akan menjadi tragis seperti itu. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang. Ia menghabisi banyak prajurit dan bahkan akan menghabisi Kaisar. Untunglah Guru Yishi segera datang menghentikannya. Ia pun memohon kepada Kaisar agar tidak menghukum mati Li Xuan. Ia pun siap menanggung seluruh kesalahan Li Xuan.
这城里能乱成这个样子？真的天下大乱。李全，押入大牢。是。 Akhirnya Kaisar membatalkan eksekusi itu dan meminta Li Xuan untuk dipenjara. Hari berikutnya, pangeran kedua atau Long Wei ini ia menemui Kaisar atau ayahnya sendiri. Dalam kesempatan itu ia menyatakan pada ayahnya bahwa dirinya akan secepat mungkin menangkap Julian. Tetapi dalam penangkapan itu ia butuh seorang teman. Ia mengatakan teman yang bisa menangkap Julian hanyalah Li Xuan. Ia juga mengatakan kalau Li Xuan nanti berhasil menangkap Julian, maka dia berarti menebus kesalahannya. Akhirnya Kaisar mengizinkan anaknya ini untuk menangkap Julian bersama Li Xuan sebagai bentuk penebusan kesalahan Li Xuan. Sementara itu Li Xuan masih bersedih di dalam penjara. Ia tak mengira jika Julian akan berbuat kejam seperti itu. Setelah dibujuk pangeran kedua, akhirnya Li Xuan pun bersedia mencari Julian dan akan menangkapnya untuk mencegah timbulnya korban yang semakin banyak. Sementara itu Julian bersama pangeranmu memutuskan untuk kembali ke negara asalnya pangeranmu, yaitu negara Sha. Dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Nona Yunsan, adiknya pangeranmu. Su Yulian. 别声张，我们先出去。 Tetapi saat mereka akan keluar gerbang kota, mereka dihadang oleh para prajurit yang telah mengetahuinya. Mereka pun beramai-ramai akan menangkap Julian. Bersamaan dengan itu pangeran kedua datang. Tak ada jalan lain bagi Nona Julian dan pangeranmu kecuali harus melawan. Nona Julian berhasil kabur, namun di tempat lain Li Xuan sudah siap menangkapnya. Namun ternyata Li Xuan ini tidak tega membunuhnya, tetapi dia hanya melukainya. Bahkan dia membunuh para prajurit yang berusaha akan menghabisi Nona Julian. Kejadian itu pun langsung dilaporkan prajurit kepada Kaisar. Kaisar menjadi marah mendengar Li Xuan melepaskan Julian dan malah menyerang prajuritnya sendiri. Ditambah lagi pangeran pertama mempropaganda Kaisar bahwa sesungguhnya adiknya atau pangeran kedua ini berusaha memberontak. Terbukti mereka melepaskan Julian begitu saja. Mendengar itu Kaisar tambah marah. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Li Xuan juga Long Wei dan langsung dijatuhi hukuman mati. Setelah itu pangeran pertama kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mencari dan merekrut para pendekar yang berilmu tinggi untuk selalu berada di sisinya juga melindunginya. Pangeran pertama ini khawatir jika nanti pangeran kedua tahu bahwa dia telah mempropaganda Kaisar. Sehingga dia mengumpulkan para pendekar ini untuk berjaga-jaga kalau pangeran kedua juga Li Xuan nanti menyerangnya. Namun bersamaan dengan itu datang juga Xiao Fengming yang langsung menghabisi seluruh pendekar. Xiao Fengming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga ini menyatakan akan mengabdikan diri pada pangeran pertama. Pangeran pertama ini sebenarnya ketakutan, tetapi pengawalnya mengatakan bahwa orang inilah yang pangeran cari. Bahkan untuk membunuh Long Wei dan Li Xuan akan sangat mudah. Akhirnya pangeran pertama mengizinkan Xiao Fengming yang sudah dikendalikan iblis hati Kaisar Naga ini untuk berada di sisinya.
李玄， Sementara itu Li Xuan ternyata dia dibawa pulang di Akademi Moyun. Dalam kesempatan itu Nona Cui meminta maaf karena ternyata orang tuanya telah membatalkan pernikahannya. Namun Li Xuan malah senang karena dia memang tidak menginginkan pernikahan itu. 吩咐了，如果一会儿李玄醒了，让他立刻前往睡路。 Setelah kondisinya mulai membaik, ia kemudian dipanggil oleh Guru Yixi. Tampaknya Guru Yixi ini sudah mendengar jika Li Xuan telah dijatuhi hukuman mati. Hari itu ia pun mengatakan pada Li Xuan agar pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali ke Akademi Moyun. Dan hari itu juga ia dikeluarkan dari Akademi Moyun. Li Xuan tampak bersedih, namun bagaimana lagi ia juga merasa bersalah. Sementara itu Long Wei juga ditangkap oleh prajurit. Prajurit ini membacakan titah kaisar bahwa pangeran kedua Long Wei telah bersekongkol dengan Li Xuan dan membiarkan iblis Julian kabur. Kaisar menetapkan hukuman mati karena terbukti pangeran kedua ini mengabaikan keselamatan rakyat. Long Wei tampak kaget mengetahui dirinya akan dipenggal. Ia tidak mengira jika ayahnya atau kaisar akan sekejam itu. Para prajurit juga datang ke Akademi Moyun untuk menangkap Li Xuan. Mereka menggeledah seluruh ruangan. Untunglah sebelumnya Li Xuan telah disuruh pergi oleh Guru Yixi. 我们走，走。 Sementara itu Nona Julian setelah sadar ia diberitahu Yun San bahwa Xiao Fengming mempunyai kekuatan super dan membantai semua orang. Ternyata Julian ini tahu jika Xiao Fengming telah terkena hati iblis Kaisar Naga. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kekuatan hati iblis Kaisar Naga kecuali dengan membangkitkan Kaisar Naga. Jika Kaisar Naga bangun, maka secara otomatis iblis hati akan masuk ke dalam tubuh Kaisar Naga kembali. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke negeri Sha karena sebelumnya pangeranmu berjanji bahwa dia sudah punya cara untuk membangkitkan Kaisar Naga. Namun di tengah jalan Yun San berubah pikiran. Ia mengatakan kepada kakaknya bahwa dia akan berusaha menolong Xiao Fengming, kekasihnya. Ia yakin dengan caranya kekasihnya itu akan kembali sadar. 我没有要对付他。 Sementara itu di alun-alun istana sedang diadakan acara pemenggalan kepala Long Wei dan pengawalnya. Baini pengawalnya tampak heran. Kenapa Long Wei tidak memerintahkannya untuk melawan? Padahal kalau memang mau melarikan diri, mereka pasti mampu. Namun karena Baini ini adalah pengawal yang sangat setia, maka ia hanya bisa menuruti tuannya. 时辰已到，斩！ Saat kepala mereka mau dipenggal, tiba-tiba废物，还知道你是废物？那么多人，你们能不能帮本太子办成一件事啊？ mengetahui Long Wei gagal dipenggal dan malah diselamatkan Li Xuan, pangeran pertama ini marah pada anak buahnya yang menilai anak buahnya tidak becus menjalankan tugas. Bersamaan dengan itu datang Yun San. Yun San mengingatkan pada pangeran pertama bahwa Xiao Fengming telah dikuasai hati iblis Kaisar Naga. Namun pangeran pertama ini malah tertawa dan menganggap Yun San sedang melawak. Ia pun kemudian mengusir Yun San karena tidak selayaknya putri dari kerajaan lain datang ke istananya. Namun saat Yun San mau pergi, Yun San bertemu dengan Xiao Fengming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga dan langsung menangkap Yun San. 你们绝配呀！ 你说什么？ Sementara itu Long Wei dan Li Xuan mereka pun merencanakan akan pergi ke negara Sha. Di samping untuk menghindari kejaran para prajurit Yanxi, Long Wei mengatakan bahwa di negara Sha masih ada satu batu gadis suci yang berpotensi akan bisa membangkitkan Kaisar Naga. Long Wei juga yakin bahwa Julian pasti juga akan pergi ke negara Sha untuk mengambil batu suci itu karena batu suci yang sebelumnya telah hancur dan tidak bisa digunakan untuk membangkitkan Kaisar Naga.
Demi mencegah kebangkitan Kaisar Naga, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke negara Sa. Sementara itu Pangeranmu sudah sampai di kota Xia, di mana kota itu sudah termasuk di negara Sa. Sesampainya di tengah kota, mereka melihat para tentara negara Tianxi sedang meminta pajak para pedagang. Melihat itu Pangeranmu langsung turun tangan. Pangeranmu akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi di negaranya. Dahulu negara ini kalah perang dengan negara Tianxi. Demi menyelamatkan rakyatnya, dahulu Raja Sa membuat surat perjanjian dengan Kaisar Tianxi, yaitu asalkan rakyat Sa tidak dibantai negara Tianxi, maka tentara Tianxi boleh masuk ke negara Sa untuk meminta pajak. Namun para tentara Tianxi ini semena-mena, mereka menindas dengan sangat kejam. Mendengar keluhan para warganya, Pangeranmu sebagai calon raja kerajaan Sa, ia memerintahkan kepada para prajuritnya bahwa mulai hari ini harus bertindak tegas. Apabila ada tentara Tianxi yang masuk ke kota Xia tanpa alasan yang jelas, apalagi meminta pajak, langsung bunuh di tempat. Sementara itu Li Xuan saat beristirahat di sebuah tempat, ia tampak bersedih. Ia tidak mengira jika hubungannya dengan Julian akan menimbulkan malapetaka. Ia tidak menyangka ternyata Julian bisa berubah sekejam itu. Li Xuan ini mengira jika pembunuhan massal di kota Tianxi juga murid-murid Akademi Moyu adalah Julian pelakunya. Namun dalam hati sanubari yang paling dalam, sebenarnya Li Xuan ini sangat mencintai Julian. Sementara itu Long Wei, pangeran kedua yang sebenarnya adalah seorang wanita, tampak selalu menghibur Li Xuan. Dan sepertinya pangeran kedua ini sudah mulai timbul sedikit rasa cinta kepada Li Xuan. Suatu pagi saat Li Xuan sedang mencari Long Wei, tak sengaja ia melihat seorang gadis yang sedang mandi. Ia sedikit kaget kenapa di hutan itu ada seorang gadis yang mandi. Namun setelah ia memperhatikan wajahnya sangat mirip Long Wei. Yang lebih kaget lagi, ia melihat tanda air di tangan Long Wei, di mana tanda air ini persis tanda air yang pernah diceritakan kakek buku langit. Bersamaan dengan itu ada seekor ular yang mendekati Long Wei. Secara refleks Li Xuan mengusir ular tersebut, tetapi secara tak sengaja pula dia melihat dua gunung kembar milik Long Wei. Akhirnya Long Wei pun mengaku bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Dia pun kemudian bercerita kenapa dirinya harus menyamar menjadi seorang laki-laki, yang tak lain adalah 18 tahun yang lalu saat itu Kaisar sangat menginginkan bayi laki-laki. Namun sayang dirinya lahir sebagai perempuan. Lagi pula saat itu ada seorang ahli nujum yang mengatakan jika lahir bayi seorang perempuan, maka bayi itu akan menimbulkan malapetaka. Sehingga Kaisar akhirnya memutuskan jika nanti lahir bayi perempuan, maka harus dibunuh. Karena alasan itulah akhirnya ibunya menyamarkan Long Wei yang seharusnya bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Sementara itu di istana kekaisaran, putra mahkota pangeran pertama menghadap kaisar. Ia mengatakan bahwa suku Kunwu sudah mulai mengembangkan sayapnya dan ini adalah ancaman serius bagi kerajaan Tianxi. Dia meminta ayahnya agar menghukum mati semua yang terlibat dengan suku Kunwu, termasuk Akademi Moyun yang jelas-jelas akademi itu menerima murid seorang dari suku Kunwu. Ia meminta agar semua murid Akademi Moyun diberi hukuman mati termasuk Guru Yixi. Mendengar itu Kaisar marah, ia menganggap anaknya ini sudah kelewat batas dan tidak waras. Namun ia kemudian memerintahkan kepada para menterinya untuk bersiaga dan menumpas sisa-sisa suku Kunwu. Pangeran pertama yang merasa dipermalukan di depan umum, ia kemudian mengadu pada Xiong Feiming. Xiong Feiming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga ini kemudian mengutarakan sebuah ide, yaitu dengan memaksa Kaisar mundur dari jabatannya dan digantikan dengan pangeran pertama. Awalnya pangeran pertama itu takut, tetapi karena sudah terhasut oleh propaganda Xiong Feiming, akhirnya pangeran pertama menyetujui usul Xiong Feiming untuk menggulingkan kaisar secara paksa.
Sementara itu pangeranmu sudah bertemu dengan ayahandanya. Ia pun memperkenalkan Julian sebagai gadis suci ke-20 dari suku Kunwu. Dan ternyata kepulangan pangeranmu ini sudah ditunggu oleh keluarga kerajaan, bahwa pangeranmu akan dinikahkan dengan seorang gadis dari keluarga pejabat. Tetapi pangeranmu mengatakan terus terang bahwa dia sudah punya pilihannya sendiri, yaitu Nona Julian. Ia menyatakan kepada ayah ibunya bahwa dia akan segera menikahi Nona Julian. 你是说，你要娶做昆吾族的圣女？ Sementara itu Julian kemudian menanyai pangeranmu kenapa berkata seperti itu di depan orang tua mereka. Padahal Nona Julian ini sama sekali tidak mempunyai niat untuk menikah dengan pangeranmu. Pangeranmu kemudian mengajak Julian ke suatu tempat di mana di situ terdapat batu hijau gadis suci yang tentu saja batu itu bisa digunakan untuk membangkitkan Kaisar Naga. Pangeranmu kemudian memberikan batu itu kepada Julian dan berkata, untuk menggunakan batu itu ada syaratnya bahwa batu itu hanya akan berfungsi jika yang menggunakan adalah keluarga kerajaan. Jika batu itu jatuh ke tangan orang di luar kerajaan, maka batu itu tidak berbeda dengan batu biasa lainnya. Untuk menjadi anggota kerajaan, maka kau harus menikah denganku jika memang kau ingin membangkitkan Kaisar Naga. Dan satu syarat lagi yang harus terpenuhi adalah setelah menikah harus melakukan hubungan intim. Sebuah pilihan yang sangat sulit karena sejatinya di hati Julian ini hanya ada Li Xuan. Tetapi di sisi lain, ia sebagai gadis suci ke-20 suku Kunwu. Ia bertugas membangkitkan Kaisar Naga dan melindungi seluruh warga suku Kunwu. Karena sudah kebingungan dia tidak tahu harus berbuat apa demi menyelamatkan suku Kunwu, dia terpaksa menerima tawaran pangeranmu untuk menjadi istrinya. 你刚才在哭，10年之期就要过去了，如果再拖下去， Sementara itu pangeran pertama yang sudah terbujuk oleh Xiao Fengming, ia nekat mendatangi Kaisar. Tanpa basa-basi lagi, ia meminta ayahnya untuk menulis dekret pengangkatan dirinya sebagai kaisar saat itu juga. Kaisar benar-benar marah. Ia menilai anaknya ini sudah benar-benar gila. Jelas Kaisar tidak mau menulis dekret itu. Tetapi Xiao Fengming kemudian mengancam jika tidak mau menulis dekret itu, maka dia akan segera membunuh Kaisar. Akhirnya karena terpaksa, Kaisar pun menulis dekret kemunduran dirinya dan mengangkat anaknya pangeran pertama menjadi kaisar baru pengganti dirinya. Namun setelah dekret didapat, Xiao Fengming ternyata tetap akan membunuh Kaisar. Untunglah Yunsan segera datang menyelamatkan Kaisar. 记住，我这是在帮你。 Xiao Fengming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga ini, ia langsung dengan buasnya membunuh Yunsan kekasihnya. Sementara itu Li Xuan dan Long Wei yang sudah sampai ke negara Sha. Saat mereka beristirahat di sebuah tempat, mereka mendengar pembicaraan orang-orang tentang pernikahan pangeranmu dengan Nona Yulia. Li Xuan yang sangat mencintai Nona Yulian ini benar-benar terpukul mendengar berita pernikahan Nona Yulian. Singkat cerita, pesta pernikahan pun dilaksanakan. Dan di saat malam pertama, ketika Nona Julian sedang menunggu sang pengantin pria masuk ke kamarnya, ternyata yang masuk bukan pangeranmu, melainkan Li Xuan. Li Xuan pun membawa kabur pengantin wanita. Karena dianggap Li Xuan ini akan menghambat Nona Julian yang akan membangkitkan Kaisar Naga, Julian pun melawannya.
tubuh Nona Yulian pun semakin lemah. Li Xuan yang khawatir akan kondisi Nona Yulian, ia segera menggendongnya, berharap segera menemukan seorang tabib. Tak sengaja di hutan itu, ia bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian membawanya ke seorang tabib. Yang tepatnya di sebuah perkampungan yang disebut Kampung Pinggan, di mana kampung itu tersembunyi jauh di dalam hutan. Dan ternyata master tabib itu adalah seorang dari suku Kunwu. Li Xuan kaget ketika mengetahui dia berada di daerah Kunwu. Yang lebih membuat dirinya kaget lagi adalah ternyata perkampungan itu hidup suku manusia, juga suku Kunwu. Mereka hidup berdampingan tanpa permusuhan. 他行吗？我师父可是这一代最厉害的大夫，你说可行不可行？谢谢姐姐。 Malam itu ketika Youlian kondisinya sudah membaik, Li Xuan bertanya kepada Youlian, mengapa Youlian tega membunuh banyak orang, juga membunuh murid-murid Akademi Moyun. Youlian pun menjelaskan bahwa yang melakukan itu bukanlah dirinya, melainkan Xiao Feiming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga. 你还记得他的梦游症吗？我说的都是真的，他肯定知道真相。 Sementara itu pangeranmu sudah menduga jika hilangnya calon istrinya itu pasti diculik oleh Li Xuan. Hari itu saat ia sedang bersedih, ia mendapat sebuah pesan dari pangeran kedua Long Wei bahwa pangeran kedua ini ingin bertemu dan akan membicarakan sesuatu yang penting. Mereka pun akhirnya bertemu di suatu tempat. Long Wei mengatakan bahwa memang kedatangannya ke negara Sha adalah untuk memburu dan menangkap Youlian karena di negara Tianxi, Youlian telah membunuh banyak orang. Tetapi kemudian pangeranmu menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan massal bukanlah Youlian, melainkan Xiao Feiming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga. Dalam kesempatan itu, pangeran kedua mengajak pangeranmu untuk bekerja sama. Pangeran kedua ini menjanjikan bahwa negara Sha tidak akan tertindas lagi dan dia juga berjanji akan mengembalikan wilayah selatan ke negara Sha dan dia akan menjamin keselamatan Nona Yulia. Tetapi ada syaratnya, yaitu pangeranmu harus mau meminjamkan 30.000 tentara elitnya kepada pangeran kedua ini. Mendengar kerjasama yang menguntungkan negara Sha, pangeranmu langsung setuju. Mereka pun akhirnya menandatangani perjanjian itu. Sebelum mereka berpisah, pangeran kedua Long Wei ini mengatakan bahwa sebelum 2 hari, Li Xuan pasti akan mengembalikan Nona Yulian kepada pangeranmu. Namun bersamaan dengan itu, seorang prajurit melaporkan kepada pangeran kedua bahwa pangeran pertama sudah menduduki tahta. Mendengar itu pangeran kedua bertanya-tanya kenapa pangeran pertama bisa naik tahta padahal kemampuan bela dirinya juga sangat rendah. Pangeranmu kemudian mengatakan bahwa semua itu karena iblis hati Kaisar Naga yang sudah merasuki tubuh Xiao Feiming. Ia juga mengatakan percuma saja saya meminjami 30.000 tentara kalau Xiao Feiming belum mati karena tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Xiao Feiming kecuali kebangkitan Kaisar Naga. 即便我借你精兵拿下了擎天城， Sementara itu Youlian dan Li Xuan setelah beberapa hari di Kampung Pinggan, Li Xuan akhirnya sadar bahwa orang-orang suku Kunwu ternyata tidak sejahat yang dibicarakan orang. Setelah kondisi mereka membaik, mereka pun akhirnya pamit untuk mengantarkan Nona Yulian kepada pangeranmu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali. Long Wei mengingatkan kepada Li Xuan agar segera sadar bahwa Youlian sudah menjadi istri orang. Tetapi Li Xuan kemudian mengatakan bahwa sebelum menikah dengan pangeranmu, Youlian telah menikah terlebih dahulu dengan aku. Sementara itu pangeranmu yang sangat mencintai Nona Yulian, ia mengatakan bahwa dia sudah menemukan sebuah cara untuk membangkitkan Kaisar Naga. Tetapi Nona Yulian harus mau menjawab pertanyaannya dengan jujur. 依旧只有李轩。 王子， Setelah menjawab bahwa di hatinya tidak ada lelaki lain kecuali Li Xuan, Nona Yulian ini kemudian meminta maaf, tetapi pangeranmu malah tersenyum dan mengatakan tidak perlu meminta maaf dan meminta besok untuk bertemu di ruang penyimpanan batu gadis suci. 我替我们整个昆吾族向你致谢。
Dalam perjalanan pulang ini, Baini pengawal setia pangeranmu mengingatkan kepada pangeranmu bahwa apabila memberikan kekuatan batu gadis suci itu kepada Nona Julian, itu sama saja pangeranmu bunuh diri. Namun pangeranmu ini sudah bertekad akan memberikan batu itu kepada Nona Julian, karena memang sejatinya batu gadis suci ini memang milik suku Kunwu. Dan ternyata batu gadis suci ini berada di negara Sa, tak lain adalah untuk memberikan kekuatan kepada pangeranmu. Karena dulunya pangeranmu ini ternyata kondisinya sangat lemah dan saat itu kondisinya hampir mati, dan hanya batu gadis suci inilah yang membantu pangeranmu hingga hidup sampai saat ini. Hari berikutnya ia pun meminta Nona Julian untuk memasuki sebuah tempat penyimpanan batu hijau gadis suci. Tanpa memberitahu apa yang akan terjadi, pangeranmu atau Yufengmu ini kemudian memberikan kekuatan batu gadis suci kepada Nona Julian. Pangeranmu akhirnya tubuhnya semakin lemah, kemudian terjatuh. Sementara Nona Julian sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Setelah mendapatkan batu itu, Long Wei kemudian meminta agar Nona Julian melakukan ritual untuk membuat ingatan Li Xuan kembali. Akhirnya, ritual mengembalikan ingatan pun dilakukan. Perlahan namun pasti Li Xuan mulai mengingat siapa dirinya, mulai mengingat siapa ibunya, dan ia juga tahu ibunya berasal dari suku Kunwu. Bahkan ia melihat sebuah kejadian yang memilukan di mana saat itu ibunya dibunuh oleh gurunya sendiri. Setelah ritual selesai, Li Xuan masih tidak percaya apa yang baru saja diingatnya. Tetapi bagaimana lagi, karena memang dirinya juga berdarah suku Kunwu. Sementara itu kondisi pangeranmu semakin memburuk karena kekuatan batu hati gadis suci yang menopang hidupnya telah diberikan kepada Nona Julian. Hari itu sebelum Julian kembali ke Tianxi, Julian menyempatkan diri akan berpamitan kepada pangeranmu, tetapi pengawalnya tidak memperbolehkan Julian masuk. Sementara itu Xiao Fengming yang sudah kerasukan hati iblis Kaisar Naga, ia membuat kekacauan di mana-mana, seluruh prajurit pun disihirnya. Pangeran pertama yang sudah menjadi kaisar pun tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat para warga dibantai oleh prajuritnya yang sudah terkena sihir ini. Saat kekacauan besar terjadi, Guru Yishi datang berusaha menghentikan Xiao Fengming. Namun ternyata kekuatan Xiao Fengming ini cukup kuat hingga Guru Yishi tak berdaya menghadapinya. Sementara itu Li Xuan yang sudah sampai di perbatasan Tianxi, ia disambut oleh teman-temannya. Awalnya teman-temannya ini kaget kenapa Li Xuan masih bersama Julian, namun pangeran kedua segera menjelaskannya. Teman-teman Li Xuan ini kemudian melaporkan jika Guru Yishi telah ditangkap oleh Xiao Fengming. Mereka meminta bantuan Li Xuan untuk menyelamatkan Guru Yishi. Namun karena Li Xuan tahu bahwa yang membunuh ibunya adalah Guru Yishi, ia malah pergi meninggalkan teman-temannya. Tetapi pada akhirnya ia pun mendatangi di mana Guru Yishi disandra oleh Xiao Fengming.
Guru Yixi ini sangat kaget ketika melihat Li Xuan datang bersama Zhou-Lian. Apalagi Li Xuan saat itu meminta Nona Yulian untuk segera mencari plakat otoritas untuk memasuki ruang rahasia dan membangunkan Kaisar Naga. Guru Yixi pun mengingatkan bahwa tidak selayaknya seorang manusia bersekongkol dengan suku Kunwu. Tetapi kemudian Li Xuan pun bercerita bahwa dirinya telah ingat semuanya dan sudah tahu apa yang dilakukan Guru Yixi terhadapnya juga terhadap ibunya. Karena kebenaran sudah terungkap, akhirnya Guru Yixi pun mengakui bahwa dia dulu memang menyebabkan ibunya Li Xuan meninggal. Tetapi ia melakukan itu bukan tanpa alasan, yaitu demi menyegel Kaisar Naga, maka terpaksa harus menggunakan darah ibu Li Xuan. Tetapi akhirnya ia juga mengaku bersalah apa yang telah ia perbuat dan dia meminta agar Li Xuan segera membalaskan dendam ibunya. Ia pun pasrah jika harus dibunuh oleh muridnya ini. Namun pada akhirnya Li Xuan tidak tega membunuh gurunya sendiri. Sementara itu Yulian akhirnya menemukan plakat otoritas. Ia pun mulai memasuki ruang rahasia, namun bersamaan dengan itu Feng Xiameng masuk dan berusaha menggagalkan Yulian yang akan membangunkan Kaisar Naga. Bersamaan dengan itu di saat Xiao Fengming sedang berhadapan dengan Li Xuan dan teman-temannya, pangeran kedua atau Long Wei ini datang dengan membawa pasukan yang cukup banyak menuju istana. Pangeran pertama pun ketakutan karena Xiao Fengming tidak berada di sisinya. Sementara itu Li Xuan dan teman-temannya mereka kewalahan menghadapi Xiao Fengming ini. Di saat Xiao Fengming akan membunuh Li Xuan, saat itulah Guru Yixi datang melindungi Li Xuan. Sementara itu Yulian sudah memasuki ruang rahasia untuk segera membangunkan Kaisar Naga. Dan Kaisar Naga pun akhirnya keluar. Bersamaan dengan itu kekuatan Xiao Fengming akhirnya hilang. Kaisar Naga pun langsung akan membunuh Li Xuan dan kawan-kawannya, tetapi Nona Yulian langsung keluar dan meminta agar Kaisar Naga tidak membunuh mereka semua. Kaisar Naga pun langsung melepaskan mereka dan mengajak Nona Yulian pergi. Guru Yixi yang terluka parah karena tadi berusaha menyelamatkan Li Xuan, akhirnya dia tidak kuat lagi dan akhirnya tewas. Sementara itu Kaisar yang asli ternyata ia disekap oleh pangeran pertama di suatu tempat. Ia sangat depresi berat karena ia tidak mengira jika pangeran pertama yang ia bangga-banggakan ternyata berbuat kejam seperti itu. Di saat seperti itu ia sangat berharap Long Wei anaknya atau pangeran kedua datang menyelamatkannya. Dan ternyata benar, dari luar terdengar suara Long Wei. Ia mengatakan siap menyelamatkannya, namun ada syaratnya, yaitu harus mau memberikan tahta kepadanya saat itu juga.
Karena saking takutnya, akhirnya kaisar ini menyetujui persyaratan itu dan ia bersedia mengangkat pangeran kedua menjadi kaisar asalkan dirinya bisa selamat. Long Wei pun akhirnya masuk dan kaisar sangat kaget ketika mengetahui anaknya itu adalah seorang perempuan. Pangeran kedua ini kemudian bercerita bahwa dirinya menjadi perempuan karena terpaksa yang saat itu akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Karena memang kaisar saat itu tidak menginginkan bayi perempuan dan juga saat itu kaisar mempercayai perkataan seorang ahli nujum yang mengatakan jika anaknya nanti lahir seorang perempuan, maka akan terjadi malapetaka juga bencana. Ayahnya pun kemudian mengaku khilaf dan mengaku bersalah telah menyengsarakan anaknya itu. 父皇也体会到了我曾经的痛苦。为了这一天， Sementara itu Xiao Fengming yang sudah sadar kembali normal, ia sedang bersama mayat kekasihnya. Ia merasa bersalah karena telah membunuh kekasihnya sendiri. Tetapi malam itu ia bertekad akan menebus seluruh kesalahannya dengan ikut mati bersama kekasihnya. Ia pun nekat meminum racun dan bertekad akan menyusul kekasihnya. Tetapi beberapa saat setelah dia meminum racun, ternyata kekasihnya ini belum mati. Untunglah racun itu akhirnya bisa 我刚 dikeluarkan. 刚吃了药，是毒药啊！把药打出来，打出来就没事了。 Sementara itu Kaisar Naga akhirnya bertemu dengan warganya. Warganya mendesak agar Kaisar Naga membalaskan dendam terhadap manusia. Tetapi saat itu Kaisar Naga mengatakan jika hari ini membalas dendam, maka dendam itu akan berlangsung secara turun-temurun dan tidak akan ada habisnya. Akhirnya Kaisar Naga ini kemudian meminta semua warganya agar kembali ke alam aslinya. Ia juga mengajak Nona Yulian untuk meninggalkan dunia manusia. Tetapi Nona Yulian ini menolak dengan alasan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Li Xiaowan. Karena tidak mau, maka Kaisar Naga akan mencabut status gadis suci yang saat ini ada pada Nona Yulian, yang resikonya apabila status gadis suci itu diambil, maka artinya Nona Yulian tak lama lagi akan mati. Karena cintanya kepada Li Xiaowan sangat besar, akhirnya ia pun memutuskan tetap tidak akan pergi ke alam Kunwu. Ia tetap akan menemani Li Xiaowan walaupun harus berkorban nyawa. Singkat cerita, akhirnya Yulian pun bertemu dengan Li Xiaowan, namun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Li Xiaowan pun kemudian memutuskan untuk mengajak Nona Yulian pergi ke Danau Es Merah, di mana di sana ada kakek buku langit yang sudah bertahun-tahun hidup menyendiri. Ia yakin kakek buku langit pasti bisa mengobati Nona Yulian. Sementara itu Xiao Fengming dan Yun Shan akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Sementara pangeranmu sendiri ternyata juga belum mati. Ia dirawat oleh seorang master tabib dari suku Kunwu. Dan akhirnya kondisi Nona Yulian pun semakin membaik. Mereka hidup bahagia bersama kakek buku langit di tempat yang jauh dari keramaian dunia. Sampai di sini ceritanya berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.